Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Giri Purnama sebagai dosen pengembangan perangkat lunak Agile. Perkenalkan, saya Rian Hidayat. Kemudian ada teman kami Saisa Abdullah dan Aditya Dwi Aprianto. Kami adalah anggota dari kelompok yang akan mempresentasikan tugas besar salah satu metode pengembangan Agile, yaitu metode Kanban. Pada slide kedua, yaitu pengertian Kanban. Kata Kanban dalam bahasa Jepang berarti waktu kosong, yaitu idle time. Dalam pengertian Kanban sendiri adalah sistem penjadwalan kerja dengan memaksimalkan produktivitas tim dengan mengurangi waktu kosong. Kanban juga memiliki beberapa arti lain, salah satunya yaitu kartu atau papan nama untuk memvisualisasikan pekerjaan, membuat alur kerja yang terstruktur, dan mengurangi pekerjaan yang terbuang percuma, serta memaksimalkan keefektifan dan efisiensi jadwal atau waktu pengembangan. Kanban digunakan biasanya untuk memvisualisasikan macam-macam tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, metode pengembangan Kanban dapat mempermudah pemantauan pekerjaan pada saat proses pengembangan dan meningkatkan kualitas dan nilai dari hasil pengembangan perangkat lunak. Sedangkan metode Kanban sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno dari perusahaan Toyota di industri manufaktur Jepang di tahun 1950-an. Pada saat itu, Kanban diartikan sebagai papan nama atau visualisasi barang dari item inventaris yang digunakan dalam sistem penjadwalan produksi, atau dalam bahasa Inggrisnya just in time, disingkat JIT. Alasan utama dibalik pengembangan teknik Kanban adalah untuk menemukan dan mengusulkan suatu sistem yang dapat menjamin pemeliharaan dan peningkatan sistem produksi. Kanban pada dasarnya adalah mekanisme yang digerakkan oleh aliran tarikan produksi atau JIT, just in time, di mana aktivitas item atau aktivitas pemrosesan dari hulu dipicu oleh sinyal permintaan di hilir. Teknik Kanban telah terbukti sebagai teknik peningkatan produksi dan menjamin kelancaran sistem produksi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Kanban. Metode Kanban memiliki prinsip dasar yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Prinsip dasar tersebut harus diikuti untuk mencapai peningkatan dalam kinerja tim pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah prinsip dasar yang digunakan dalam penerapan metode Kanban. Yang pertama ialah visualisasi alur kerja. Memvisualisasikan alur kerja dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada saat proses pengembangan dilakukan. Selain itu, visualisasi alur kerja dapat digunakan untuk menyederhanakan bentuk kolaborasi yang dilakukan dengan orang-orang dan tim yang berbeda. Dalam praktiknya, metode Kanban menggunakan papan Kanban untuk memvisualisasikan alur kerja tim pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari 3 kolom, yaitu backlog, in progress, dan done. Yang selanjutnya yang kedua yaitu pembatasan work in progress yang disingkat WIP. WIP adalah penentuan batas eksplisit untuk beberapa banyak item pekerjaan yang dapat dikerjakan di setiap status alur kerja atau kolom kerja. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menghindari terhambatnya proses karena tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh tim atau seseorang dan menghambat proses alur kerja pengembangan perangkat lunak. WIP juga dapat memberikan kelincahan dengan memungkinkan tugas baru yang masuk untuk diprioritaskan secara efektif. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Saisa Abdullah dan Aditya Dwi Aprianto. Terima kasih. Saya Saisa Abdullah akan melanjutkan presentasi dari Rian Hidayat, yaitu penerapan metode Kanban, yaitu nomor 3, pengelolaan alur kerja. Penggunaan batasan VIP atau work in process
dan pengembangan kebijakan yang digerakkan oleh tim, dan tim dapat memperlancar alur kerja dan memastikan tim fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Penentu waktu tunggu atau waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk tugas berpindah dari titik awal yang ditentukan ke status akhir yang ditentukan juga sangat penting untuk menjaga keefektifan dan efisiensi proses pengembangan perangkat lunak. 4. Penetapan aturan secara eksplisit. Seiring dengan visualisasi alur kerja, aturan dan pedoman yang diikuti harus dinyatakan dengan jelas dan dapat membuat semua anggota tim memahami dengan jelas bagaimana melakukan semua jenis pekerjaan pada proses pengembangan perangkat lunak. Nomor 5. Pengembangan umpan balik yang berulang. Metode Kanban menyediakan fitur umpan balik dan ulasan di berbagai tahapan secara terus-menerus. Nah, hal tersebut dapat memberikan gambaran tentang alur yang salah pada proses pengembangan dan dapat memastikan bahwa produk yang tepat dikirimkan ke pelanggan dalam waktu sesingkat mungkin. Nomor 6. Perbaikan berkelanjutan. Nah, perbaikan berkelanjutan ini metode Kanban yang dapat membantu mengevaluasi proses secara konstan dan terus meningkat secara bertahap. Kelebihan metode Kanban yaitu pertama, pengiriman perangkat lunak menjadi lebih cepat. 2. Persyaratan dan prioritas yang berubah dapat dikelola dengan mudah. Kanban menyambut baik perubahan persyaratan, bahkan jika terlambat dalam pengembangan dan peningkatan kontrol ruang lingkup, karena pelanggan dan pemangku kepentingan dapat menambahkan persyaratan baru, mengubah prioritas, atau memikirkan kembali persyaratan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas secara efisiensi. Yang keempat yaitu hasil dari proses pengembangan perangkat lunak memiliki kode kualitas yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan prediktabilitas pengiriman. Tim pengembangan perangkat lunak yang efektif dapat secara akurat memprediksi pengiriman mereka dalam waktu, cakupan, dan kualitas total sambil terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dengan Kanban. Lalu bisa meningkatkan visibilitas proyek dengan menerapkan metode Kanban agar semua anggota tim tahu bahwa apa yang diperlukan dan apa yang sedang berlangsung dan apa yang telah dilakukan. Dan juga mengurangi risiko proyek secara signifikan, mengurangi biaya total proyek, dan pengelola tim terdistribusi menjadi lebih efektif. Cukup sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh Adit. Terima kasih. Baik, saya Aditya Dwi Aprianto akan melanjutkan presentasi dari Abdul mengenai Kanban Board. Kanban Board atau papan Kanban merupakan alat yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh tim pengembang. Bawah ini merupakan 3 contoh dari papan Kanban yang berbeda. 1. Ada papan dasar Kanban. Papan dasar Kanban ini memiliki struktur yang sangat sederhana. Papan semacam ini berguna untuk tim yang sangat kecil atau perusahaan yang baru beroperasi di satu ruangan. Dapat dilihat terlampir gambarnya. Yang kedua, ada papan Kanban tingkat lanjut. Papan Kanban tingkat lanjut digunakan untuk proses pengembangan perangkat lunak. Papan telah dibagi menjadi beberapa tahap yang sesuai dengan aliran tugas klasik dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, ada papan Heijunka.
Papan Henjunka merupakan jenis papan Kanban khusus yang digunakan untuk pengembangan game dengan proses pengembangan yang berurutan. Karakteristiknya adalah pelaksanaan pekerjaan yang paralel dan cara penyelesaian tugas yang dapat diprediksi, memastikan bahwa tidak ada anggota tim yang kelaparan untuk bekerja dalam aliran tugas saat ini. Biasanya, kolom mencerminkan setiap langkah proses desain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.